Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelum kita mulai perkuliahan online pada kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Saya lanjutkan untuk perkuliahan pendidikan kewarganegaraan pada kali ini. Pokok bahasan yang akan kita bahas atau kaji adalah mengenai otonomi daerah, konsep bela negara, dan bahaya perilaku korupsi. Sedikit pengantar saja bahwa kita ketahui bersama Indonesia merupakan negara kesatuan, di mana negara kesatuan ini menerapkan sistem desentralisasi, jadi bukan sentralistik. Ada pemerintah pusat, namun di daerah juga memiliki pemerintah otonom, yaitu pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah di daerah, kabupaten, kota, bahkan pemerintah desa, seperti itu. Sehingga sistem negara kesatuan yang dianut dalam negara Republik Indonesia ini adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, bukan negara yang sentralistik. Semua kebijakan ada di pemerintah pusat. Lalu pentingnya konsep bela negara itu seperti apa, dan ini saya selipkan materi terkait bahaya perilaku korupsi. Nanti dikaitkan dengan sifat bela negara dan bagaimana kita itu harus berupaya menanggulangi penyakit korupsi yang sudah menjadi kebiasaan di setiap sektor di penyelenggaraan negara Indonesia ini. Saya tidak menyebut korupsi itu adalah sebuah budaya, karena menurut saya budaya adalah sebuah perilaku yang konotasinya itu lebih baik, konotasinya itu positif. Kalau misalnya korupsi diibaratkan sebuah budaya, berarti itu tidak cocok, karena korupsi adalah perilaku yang korup dan itu bersifat negatif. Langsung saja kita mulai ke materi. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai otonomi daerah dan desentralisasi. Di sini saya sampaikan, otonomi daerah merupakan pencerminan dari demokrasi Pancasila di seluruh wilayah Indonesia. Cita-cita untuk memberikan otonomi secara luas kepada daerah-daerah dianggap mampu untuk memaksimalkannya, maksud saya, sudah dipikirkan dan direalisasikan sejak negara ini mulai dibentuk. Berbagai perangkat peraturan perundang-undangan telah dihasilkan untuk mewujudkan suatu otonomi daerah yang benar-benar efektif dan efisien. Jadi kita ketahui bersama, dalam membentuk sebuah sistem atau bentuk negara terdapat banyak perdebatan, bahkan di antara Soekarno dan Hatta juga memiliki konsep berbeda. Mau seperti apa negara ini berbentuk. Kalau dulu ada masukan bahwa negara akan dibentuk sebuah kerajaan, di mana Soekarno akan menjadi raja dan Mohatta sebagai perdana menteri. Tapi dengan pemikiran yang tenang, Soekarno-Hatta itu beranggapan Indonesia bukanlah merupakan sebuah wilayah yang dimiliki oleh segelintir manusia saja, tidak. Melainkan Indonesia adalah sebuah wilayah dengan kearifan lokal dan seluruh warga negaranya berhak untuk menikmati sumber daya yang ada, batas wilayah dan sebagainya. Sehingga pada prinsipnya ada pemahaman dua pilihan, negara ini akan berbentuk kesatuan atau berbentuk republik atau federal, seperti itu. Usulan dari Hatta dengan melihat letak geografis yang ada terbagi dalam berbagai pulau, daerah, suku bangsa, Indonesia selayaknya sudah
atau lebih tepat dalam negara federal. Namun Soekarno memiliki pandangan yang berbeda, di mana secara garis besar negara Indonesia, bangsa Indonesia khususnya itu memiliki sebuah kesamaan nasib, sehingga walaupun letak geografis yang tersebar luas, tapi kita punya rasa satu kesatuan, sehingga harus negara kesatuan, itu menurut Soekarno, yang pada akhirnya dikerulah sebuah konsep bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Ada pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan absolut, namun juga memberikan kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan asas otonomi daerah atau desentralisasi. Adapun ruang lingkup otonomi daerah, yang pertama adalah otonomi material. Dalam otonomi ini, materi atau apa yang diberikan dan menjadi urusan rumah tangga lembaga pemerintahan yang menerima urusan tersebut diperinci dengan tegas serta ditetapkan dalam undang-undang. Otonomi ini lebih kepada memang apa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah itu diatur dalam undang-undang. Misalnya pemerintah daerah berhak mengurus mengenai pendidikan. Jadi tingkat pendidikan tertentu itu diurus dan menjadi kewenangan pemerintahan tertentu. Misalnya SMP, SD itu dikelola oleh pemerintah kabupaten kota, SMA, SMK, dan sederajat itu dikelola oleh pemerintah provinsi, seperti itu. Ada juga otonomi formal, apa yang menjadi rumah tangga tidak diperinci dan tidak dibatasi. Daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur rumah tangga. Daerah dapat berbuat segala sesuatu yang dipandang olehnya sebagai kepentingan untuk kemajuan dan perkembangan daerahnya. Lebih lanjut, ini sifatnya memang tidak ada turunan secara tegas. Pemerintah daerah itu harus apa-apa saja, tapi dia punya pemerintah daerah dengan konsep otonominya itu memiliki keleluasaan untuk melaksanakan kewenangan-kewenangannya, seperti itu. Seperti misalnya melakukan diskresi tentang penanggulangan bencana dan sebagainya. Nah, itu. Selanjutnya yang ketiga itu otonomi real. Ini merupakan campuran dari otonomi material dan formal. Pemerintah pusat menentukan urusan-urusan yang diberikan kepada daerah untuk diurus menjadi rumah tangga daerah. Tetapi urusan tersebut dapat ditambahkan jika daerah dipandang mampu dan berkeinginan untuk mengurusnya. Jadi maksud otonomi real ini melihat potensi yang ada di daerah masing-masing, di mana setiap daerah akan berbeda. Kalau misalnya kita melihat otonomi material itu, setiap daerah memiliki kewenangan yang sama karena diatur dalam undang-undang, di mana undang-undang itu sifatnya itu umum. Sedangkan otonomi real ini memang diatur dalam undang-undang, tapi memiliki celah pemerintah daerah bisa mengurusnya apabila oleh pemerintah pusat dipandang mampu. Misalnya terkait kelautan, perikanan, itu di daerah Pangandaran itu diberikan keleluasaan untuk mengelolanya karena memang pemerintah daerahnya dipandang mampu. Selanjutnya ini mengenai otonomi daerah dan desentralisasi. Jadi desentralisasi dan otonomi daerah yang berlangsung sejak 1 Januari 2001 adalah suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mengubah perilaku sebagian masyarakat Indonesia yang sebelumnya hanya terfokus pada satu pusat kekuasaan, yaitu pemerintah pusat yang ada di Jakarta. Ini sejarah mengenai perkembangan otonomi daerah. Walaupun otonomi daerah sudah dikonsepsikan sejak awal kemerdekaan, namun ketika berbicara otonomi secara utuh, bagaimana pemberlakuannya itu terjadi pasca reformasi, seperti itu, dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 99 tentang pemerintah daerah yang telah berubah menjadi Undang-Undang 23 tahun 2014. Itu menunjukkan bahwa desentralisasi dan pemerintah daerah itu baru optimal, efektif itu bekerja setelah runtuhnya rezim Orde Baru, karena memang kita ketahui bersama rezim Orde Baru itu sangat
memiliki kekuatan absolut pemerintah pusatnya dan kekuasaan itu sangat terpusat dan sentralistik. Ada kata-kata desentralisasi, namun itu hanya sebatas bunyi undang-undang, tapi dalam prakteknya itu lebih kepada sentralistis. Kemudian pentingnya desentralisasi dan otonomi daerah mungkin dapat disejajarkan dengan proses desentralisasi yang terjadi begitu drastis pada tahun 1998, di mana pada tahun tersebut itu merupakan tolak balik dari sebuah sejarah Indonesia, dari rezim yang otoriter, absolut, sentralis ke rezim yang sebenarnya menginginkan sebuah upaya pemerintahan yang demokratis, terbuka, memberdayakan masyarakat, bukan memperdaya masyarakat, dan masyarakat memiliki hak atas politik dan sebagainya sama di hadapan pemerintahan dan juga hukum. Namun pada prinsipnya atau pada kenyataannya saat ini silahkan kalian maknai sendiri bagaimana perkembangan demokrasi yang ada di Indonesia. Tapi sejalan dengan konseptual reformasi, memang keinginan untuk sebuah pemerintahan demokratis dengan mewujudkan pemerintahan dengan sistem desentralisasi itu menjadi cita-cita bersama kala itu, seperti itu. Otonomi dalam praktek pemerintahan Indonesia. Yang pertama, dari aspek politik, pemberian otonomi daerah bertujuan mengikut sertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam program-program pembangunan, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional tentang demokrasi. Hal ini bertujuan di mana praktek otonomi di Indonesia itu mengubah paradigma di mana mungkin masyarakat sebelum rezim reformasi itu lebih kepada masyarakat yang diperdaya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga hanya sekelompok orang tertentu yang merasakannya. Namun dengan konsepsi otonomi daerah dengan aspek politik ini lebih kepada memberdayakan masyarakat. Jadi ada peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun demokrasi, seperti itu. Yang kedua, dari aspek manajemen pemerintahan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan daya guna penyelenggara pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat. Tujuan yang kedua ini itu lebih kepada efektivitas dan efisiensi, di mana apabila melihat kondisi geografis Indonesia itu sangat luas dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, hanya melibatkan pemerintah pusat saja itu tidak akan efektif dalam hal pelayanan, sehingga untuk mewujudkan pelayanan optimal, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, itu perlu adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, bahkan peringkat desa, untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Jadi tujuannya itu agar antara pemerintah dan masyarakat itu tidak ada jarak, karena pada prinsipnya penyelenggara pemerintahan adalah pelayanan kepada masyarakat. Berikutnya, yang ketiga, dari aspek kemasyarakatan, pemberian otonomi daerah bertujuan meningkatkan partisipasi serta menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat untuk tidak perlu banyak bergantung kepada pemberian pemerintah dalam proses pertumbuhan daerahnya, sehingga daerah memiliki daya saing yang kuat. Ini sama seperti poin yang pertama tadi dari aspek politik. Ini aspek kemasyarakatan itu lebih kepada memang mengubah paradigma masyarakat lebih diberdaya, ada peran serta masyarakat dalam hal pembangunan sarana prasarana fisik, dan juga dapat ada rasa tanggung jawab dari masyarakat itu untuk mengelola apa yang telah mereka kerjakan, dan juga dengan tujuan agar masyarakat pun memiliki daya saing yang kuat. Yang keempat, dari aspek ekonomi pembangunan, pemberian otonomi daerah bertujuan mensukseskan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat. Jadi pemberian otonomi daerah itu bukan hanya sebatas nafsu
masyarakat kala itu ingin bebas dari belenggu otoritarian, tapi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu dengan cara mengikutsertakan masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan sebuah pemerintahan, bahkan sebuah daerah, sebuah negara, memberikan peran yang strategis kepada masyarakat agar tujuannya itu adalah kesejahteraan rakyat yang makin meningkat. Itu mengenai otonomi daerah dalam praktek. Sekarang kita masuk kepada hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Jadi hubungan pemerintah pusat dengan daerah lebih kepada hubungan kewenangan yang tercermin dalam asas-asas pemerintah daerah. Di antaranya ada juga asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Ketiga asas ini sebenarnya merupakan sebuah asas yang dipelajari dalam ilmu politik, karena ini lebih kepada sebuah sistem pemerintahan yang sifatnya itu desentralisasi. Bagaimana peran pusat itu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bagaimana peran pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat, itu harus berdasarkan asas-asas yang telah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya ini satu asas desentralisasi, urusan-urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi pembiayaan. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah. Jadi mungkin kalian tahu adanya bupati dengan perangkatnya itu merupakan sebuah perwujudan dari asas desentralisasi, di mana bupati dengan beserta perangkatnya itu memiliki tugas dan kewenangan yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang untuk mereka melaksanakannya sendiri. Misalnya dalam hal pendidikan, itu pemerintah kabupaten kota berhak mengelola penyelenggaraan pendidikan tingkat SD maupun SMP seperti itu. Dana-dana bantuan dan sebagainya itu dibebankan pada APBD kabupaten dan kota. Itu mengenai desentralisasi. Selanjutnya ada juga asas dekonsentrasi. Jadi urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabat di daerahnya menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Unsur pelaksananya adalah terutama instansi vertikal dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintah pusat. Tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Asas dekonsentrasi ini merupakan sebuah kewenangan pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat itu memiliki instansi atau lembaga-lembaga yang diletakkan di daerah-daerah. Misalnya saja itu seperti Badan Pertanahan Nasional atau ATR, di mana pada prinsipnya tentang pertanahan itu tidak diotonomikan, sehingga itu masih menjadi kewenangan pemerintah pusat seperti itu. Ada juga mengenai keamanan, itu pemerintah pusat juga tidak mengotonomikan, sehingga muncul di situ kepolisian di tingkat daerah kabupaten kota dan kepolisian di tingkat daerah provinsi. Ada Polres itu di tingkat kabupaten kota, Polda itu ada di tingkat provinsi seperti itu. Namun adanya lembaga-lembaga itu bukan merupakan perangkat daerah, melainkan mereka merupakan perangkat pemerintah pusat yang diletakkan di daerah-daerah dengan koordinasi dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah, bupati itu menjadi koordinator bagi perangkat pemerintah pusat yang ada di
daerah seperti itu. Itu mengenai asas dekonsentrasi. Selanjutnya adalah asas tugas pembantuan. Jadi tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi sebenarnya. Dengan demikian maka seluruh pertanggungjawaban penyelenggara tugas pembantuan tersebut menjadi tanggung jawab daerah yang bersangkutan. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan walaupun terbatas pada cara melaksanakannya, karena daerah mempunyai kebebasan dalam menentukan sendiri cara-cara pelaksanaan tugas pembantuan tersebut. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi mengandung unsur penyerahan, overdragen, bukan penugasan atau opdragen. Bedanya jika otonomi penyerahan penuh sedangkan tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh. Ini lebih kepada jadi melihat potensi yang ada di sebuah daerah. Asas tugas pembantuan ini akan bisa berubah menjadi otonomi daerah apabila oleh pemerintah pusat itu dipandang daerah itu dapat menyelenggarakannya. Misalnya dulu kewenangan melaksanakan perikanan dan kelautan di pesisir pantai Jawa Barat, selatan Jawa Barat itu masih dikelola oleh pemerintah pusat. Namun pada pelaksanaannya diperbantukan kepada ada penyerahan dari pusat kepada daerah untuk melaksanakannya. Cara-caranya itu dituntun oleh pusat, pembiayaannya itu dari daerah. Namun pelaksanaannya adalah daerah seperti itu, yang pada akhirnya setelah daerah itu dianggap mampu melaksanakan tugas pembantuan itu kemudian diserahkan kepada daerah sepenuhnya. Itu lebih kepada seperti otonomi real yang saya sampaikan sebelumnya, itu mengenai tugas pembantuan. Jadi tugas pembantuan itu merupakan kewenangan pusat yang dialihkan kepada pemerintah daerah. Apabila daerah dianggap sudah mampu, itu akan dialihkan menjadi asas desentralisasi atau otonomi kewenangan tersebut. Itu mengenai itu. Kita masuk ke kajian pokok berikutnya, yaitu mengenai konsep dasar bela negara. Sebenarnya apa toh bela negara itu? Di sini saya sampaikan bela negara merupakan sebuah tekad, sikap, tindakan dan perilaku warga negara yang dilakukan dengan teratur, menyeluruh dan juga terpadu, yang dijiwai dan didasari oleh kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan juga negara. Itu mengenai konsep dasar bela negara, di mana itu merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia untuk dapat mengimplementasikan bela negara. Jadi bela negara itu tidak seperti yang kalian bayangkan wajib militer sebagainya, tidak, tapi bela negara itu lebih kepada sebuah keyakinan jiwa dan diimplementasikan dengan perbuatan. Keyakinan jiwa terhadap cinta kepada NKRI berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia, yang tujuannya itu adalah kelangsungan hidup bangsa dan juga negara, di mana tidak akan ada sebuah negara yang eksis, negara yang dapat berdiri puluhan tahun bahkan ratusan tahun apabila tidak ada sikap bela negara yang menjiwai warga negaranya. Jadi dengan adanya kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan ini di setiap jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, pentingnya kewarganegaraan dan mempelajari konsep bela negara itu untuk menumbuhkan rasa cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, yang tujuannya adalah keadilan di terakhir seperti itu. Itu mengenai konsep dasar bela. Adapun selanjutnya yaitu tujuan bela negara. Yang pertama adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan juga negara. Jadi seperti apa yang saya sampaikan,
Tidak ada negara yang dapat berdiri dengan umur ratusan tahun apabila tidak ada sikap kecintaan dan menjiwai bahwa warga negaranya itu memiliki kewajiban untuk membela negara atau wilayahnya, seperti itu. Yang kemudian adalah melestarikan kebudayaan, bagaimana menunjukkan atau mengimplementasikan sikap bela negara itu salah satunya dengan melestarikan kebudayaan, di mana kita ketahui bersama negara Indonesia merupakan negara dengan ratusan suku, ratusan budaya yang mencirikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang plural, sehingga sekecil apapun budaya yang diajarkan oleh nenek moyang kita harus kita lestarikan karena itu merupakan identitas bangsa, seperti itu. Menjalankan dan menjaga nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu jelas karena dalam sebuah sikap bernegara, kita sebagai warga negara harus memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dasar atau nilai-nilai ideologi yang menjadi kesepakatan bersama. Yang jelas kita punya ideologi yang cukup fenomenal dan juga luar biasa, itu adalah Pancasila, di mana sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai ketuhanan. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius tapi bukan negara agama, seperti itu. Kemudian yang adil dan beradab, hubungan antar sesama manusia itu harus saling hormat, menghormati, dan toleransi. Tujuannya apa? Adalah sila ketiga, persatuan Indonesia, di mana persatuan Indonesia itu dikelola oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Yang berikutnya adalah tujuan dari semua itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada juga yang kemudian diimplementasikan, dijabarkan lebih lanjut, itu adalah dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Berikutnya, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Sebagai warga negara, kita punya kewajiban untuk membawa nama baik bangsa ini di kancah internasional. Di era globalisasi ini persaingan usaha, persaingan prestasi sangat terbuka, sehingga sekecil apapun prestasi kita setidaknya harus terus berusaha menjaga nama baik bangsa Indonesia ini di kancah internasional. Menjaga identitas serta menjaga integritas bangsa ini penting bagi seluruh aspek negara yang ada di Indonesia, baik dari pejabatnya, pelaku usaha, rakyat, pelaku ekonomi dan sebagainya, seorang budayawan dan sebagainya, itu harus memiliki tekad untuk menjaga identitas dan menjaga integritas, bahwa ini merupakan ciri bangsa Indonesia. Ketika anggapan orang Indonesia itu adalah orang yang humanis, di mana integritas itu menjadi penting, bahwa memang bangsa kita dikenal bangsa yang sangat menghormati, bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan sebagainya, itu menjadi sebuah perilaku yang harus kita jaga, seperti itu, sehingga menjadi. Setelah kita mempelajari mengenai tujuan bela negara, kita masuk kepada fungsi bela negara. Yang jelas itu fungsinya adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman dari luar maupun dalam. Kita ketahui bersama, seiring perkembangan dan juga perubahan zaman, ancaman itu bukan hanya sebatas secara ancaman fisik saja, tidak. Ancaman misalnya mungkin kalau dulu ada penjajahan dan sebagainya, tidak. Tapi sekarang ini merupakan ancaman global yang apabila kita tidak mempersiapkan diri, menjaga daya saing, kita akan tergerus oleh
perkembangan zaman dan globalisasi itu sendiri. Makanya bela negara juga mengajarkan kepada kita untuk tetap menjaga daya saing sebagai warga negara, baik secara internal maupun secara nasional, bahkan secara internasional, agar dalam perkembangannya Indonesia itu menjadi bangsa yang tetap diperhitungkan, bahkan tetap dihormati seperti itu. Kita ketahui ancaman itu sekarang dari ekonomi, teknologi, dan sebagainya itu sangat pesat, yang menjadi PR bagi kita untuk menunjukkan sikap bela negara. Bagaimana cara mengantisipasi tersebut? Dengan cara kita tetap belajar dan terus berusaha mengupgrade diri dengan tidak melupakan identitas bangsa, menjaga keutuhan wilayah negara. Dalam hal kita ketahui, kita memiliki letak geografis yang cukup strategis dan luar biasa sumber daya alamnya, sehingga kita perlu menjaga keutuhan wilayah negara. Jangan istilahnya itu memberikan sebuah masalah yang dapat memperkeruh kesatuan dan persatuan, baik secara ideologis maupun secara kewilayahan. Menjaga salah satu kewajiban setiap warga negara. Kita harus menghormati hak dan kewajiban, namun kita juga harus berkomitmen menjalankan kewajiban sebagai warga negara, taat kepada hukum, membayar pajak, menghargai sesama, dan sebagainya. Itu merupakan salah satu fungsi bela negara dan merupakan panggilan sejarah, di mana apa yang kita laksanakan saat ini itu merupakan panggilan sejarah. Apa yang dapat kita lakukan saat ini merupakan panggilan sejarah. Misalnya ketika kalian itu menjadi seorang pejabat, itu adalah sebuah panggilan sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Seperti itu. Misalnya seorang Joko Widodo pada akhirnya menjadi presiden Indonesia, itu merupakan panggilan sejarah yang tidak mungkin dipungkiri lagi. Seperti itu. Itu mengenai ada kaitannya. Kemudian materi berikutnya adalah mengenai upaya pemberantasan korupsi dalam sikap bela negara. Kita ketahui bersama memang korupsi merupakan penyakit kebiasaan bangsa Indonesia yang merenggut seluruh kesejahteraan masyarakat, di mana dengan adanya korupsi yang dilakukan oleh segelintir kelompok masyarakat tertentu yang mengakibatkan masyarakat secara umum, secara luas itu sengsara. Sudah menjadi konsumsi publik, kita dihadapkan oleh pemberitaan-pemberitaan bahwa banyak sekali pejabat dan pelaku usaha di tingkat nasional internasional itu berbuat kong kali kong, manipulatif, yang itu mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat kecil. Jadi perlunya bela negara, kecintaan kepada negara Republik Indonesia itu harus ditunjukkan bahwa kita berani untuk mengatakan tidak apabila itu bukan merupakan hak kita. Misalnya besok kalian itu menjadi seorang pejabat, lakukanlah tugas dan fungsi kalian itu sesuai apa yang diamanatkan. Jaga integritas kalian sebagai seorang warga negara yang memiliki rasa cinta kepada bangsa dan negara. Rasa cinta pada bangsa dan negara itu bukan semata-mata terus mencintai sebuah kewilayahan tertentu, tidak, tapi juga mencintai apa yang ada di dalamnya, termasuk bangsa, rakyat, dan sebagainya. Ketika kalian mungkin besok diberikan kesempatan untuk menjadi pejabat, ini hanya sebagian contoh orang-orang yang mungkin pada akhirnya mereka harus mendekam di bui dan berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena dengan kewenangan mereka menyalahgunakannya. Misalnya saja seorang hakim Mahkamah Konstitusi, di mana dia memiliki tugas yang sangat berat menjaga konstitusi, tapi dia bermain dan memanipulasi segala bentuk persidangan yang ada sehingga menguntungkan dirinya sendiri. Ada juga
seorang pimpinan lembaga negara yang notabene dia adalah seorang wakil rakyat, dia dipercaya untuk menduduki jabatan tersebut, namun pada akhirnya bermain api dengan memanipulasi keuangan negara. Ada juga kepala-kepala daerah, bahkan ada kepala daerah yang pernah tersandung korupsi, di penjara, dihukum, keluar, dan dia dipilih kembali, dipercaya lagi, tapi berkhianat kembali. Itu ada di Indonesia seperti itu. Jadi memang pada prinsipnya upaya pemberantasan korupsi dalam bela negara ini kuncinya adalah harus memiliki rasa integritas. Bagaimana integritas itu dibangun? Dengan cara menanamkan nilai-nilai syukur yang ada dalam selanjutnya perkembangan pemberantasan korupsi pasca reformasi. Jadi itu sudah dimulai sejak tahun 1998. Itu muncul TAP MPR nomor X1 /MPR MPR 1998 tentang pengelolaan negara yang bersih dan bebas KKN, di mana ini merupakan sebuah ketetapan MPR yang itu tujuannya itu belajar dari sejarah keotoritarian, keabsolutan pemerintahan yang sentralistik itu akan menyebabkan sebuah kolusi, korupsi dan nepotisme di kalangan pejabat tertentu, sehingga akan menyengsarakan bangsa dan rakyat, seperti itu. Ada juga selanjutnya itu muncul tim gabungan penanggulangan tindak pidana korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara, itu sudah mulai muncul pasca reformasi seperti itu. Yang sampai pada saat ini juga muncul Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau KPTPK sebelum ada KPK, sebelum itu ya. Yang itu merupakan embrio dari KPK sebenarnya. Yang pada akhirnya di tahun 2003-2004 itu muncul Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang memang pada akhirnya korupsi itu merupakan sebuah kejahatan khusus atau merupakan ruang dari pidana khusus yang menjadi kewenangan lembaga-lembaga khusus seperti itu. Mengapa munculnya KPK itu muncul? Itu karena memang lembaga yang seharusnya memiliki kewenangan untuk pemberantasan korupsi itu diindikasi saat itu merupakan lembaga yang paling korup seperti itu. Saat itu di mana kepolisian dan juga kejaksaan oleh masyarakat dianggap lembaga yang korup, sehingga dimuncul KPK ini sebagai lembaga yang khusus menangani korupsi. Walaupun pada akhirnya seiring berjalannya waktu kepolisian dan kejaksaan pun mulai berbenah, walaupun tetap pada akhirnya saya kira tidak bisa secara tuntas mereka bebas dari korupsi, tidak. Tapi seiring perkembangannya waktu dengan kepolisian dengan berbenah lebih profesional, kejaksaan lebih modern dan sebagainya, itu akan menanggulangi atau istilahnya meminimalisir praktek korupsi di lingkungan lembaganya, seperti itu. Itu mengenai perkembangan pemberantasan korupsi pasca reformasi. Jadi banyak lembaga-lembaga yang dibentuk untuk penguatan, pengendalian dan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang pada akhirnya memang ya kita masih melihat banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan pejabat-pejabat negara yang pada akhirnya itu mensengsarakan rakyat. Yang jelas pada prinsipnya pemberantasan korupsi itu dapat kita cegah dengan cara menjaga perilaku kita, siapapun kita, baik menjadi warga negara biasa, menjabat, jaga perilaku kita, ingat selalu konsep-konsep bela negara bahwa kecintaan bangsa dan negara ini kita wujudkan untuk dapat mewujudkan sebuah kesejahteraan rakyat secara utuh dan secara umum. Itu saja yang dapat saya sampaikan.
sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.